Normalnya manusia itu benci terhadap dua hal ini. Apa yang dibenci oleh manusia? Yang pertama, yakrahul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnah. Manusia itu benci dengan yang namanya kematian, padahal bisa jadi kematian itu lebih baik dari fitnah yang dia rasakan. Jadi sudah menjadi qadarullah, menjadi sunnatullah, menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala kalau manusia itu benci dengan yang namanya kematian. Mau sekaya apapun hidup orang, mau semenderita pun hidup orang, kalau dia orang normal, dia tentu tidak akan mau mati. Jangankan lagi kaya ya, lagi menderita saja orang kadang nggak mau mati. Kenapa? Karena ini sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, yakrahul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnah. Padahal bagi seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, bagi seseorang yang merindukan pertemuannya dengan Rabb-nya, maka kematian itu adalah sesuatu yang dirindukan. Banyak dari waliullah, ulama-ulama kita yang mempersiapkan kematiannya. Ada yang menyiapkan kain kafannya, ada yang menyiapkan kuburannya, ada yang menyiapkan amalnya, ada yang menyiapkan, pokoknya menyiapkan diri. Ini berbeda dengan umat akhir zamannya. Sekarang itu banyak sekali orang yang punya style untuk mempersiapkan kematiannya dengan membeli kain kafan terbagus, termahal, terindah. Selebriti kita itu banyak yang kalau diliput, saya sudah membeli kain kafan untuk kematian saya. Kalau kita lihat di TikTok sekarang orang jualan, itu ada yang jualan kain kafan, harganya luar biasa, bagus sekali. Ada yang lebih mahal dari sutra. Alasannya apa? Alasannya mempersiapkan kematian. Padahal mempersiapkan kematian itu tidak hanya seperti itu wujudnya, dipamerkan ke orang-orang, dilihat di media. Setiap media sosial yang dia miliki, ya mengucapkan saya menyiapkan kematian saya dengan indah, dengan baik. Tetapi hanya sekedar fisik saja, hanya menyiapkan bajunya saja. Padahal yang disiapkan itu tidak hanya fisik, tetapi juga amalan-amalan dan teman kita. Kenapa? Karena bagi sebagian orang atau untuk orang yang beriman, hidup di kubur itu lebih lama daripada usianya di dunia. Bayangkan Nabi kita Muhammad SAW, kalau sekarang 1556, berarti baginda Nabi Muhammad itu sudah dikubur kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Padahal umur hidupnya cuma 63. Kalau kita ikut sunnah, kalau kita ikut Nabi Muhammad, maka kita bisa prediksi umur kita. Ya Mas Haris kan masih lama ya, masih baru 25 ya Mas, baru 17. Sisanya atau calon ya. Ya, kalau yang sudah dekat-dekat 50, 60, ya udahlah, nggak usah cari yang lain. Cari saja persiapan. Persiapan apa coba? Persiapan untuk tempat yang akan kita tinggali selamanya. Ya. Kita memperindah tempat tinggal kita di dunia, padahal mau kita tinggalkan selamanya. Tetapi tempat yang kita tinggali selamanya di akhirat tidak kita perhatikan. Orang punya rumah di dunia itu bagus-bagusan, mentereng-menterengan, keren-kerenan. Tapi di akhirat lupa menyiapkan. Padahal yang di sini itu mau ditinggal selamanya. Bayangkan kemarin kita lihat berita itu ada selebriti rumahnya habis 122 miliar. Rumah itu. Marmernya dari luar negeri. Sampai saking hebatnya sholat id itu di rumah, di tangga rumah itu. Sholat id Idul Fitri di tangga rumah. Saking lebarnya itu tangga. Padahal kalau ikut sunnah, sholat id itu ya sunnahnya di masjid atau lapangan. Mau bagaimanapun bagusnya rumah kita, itu ya di sholat id itu ya di lapangan atau di masjid. Untuk mensyiarkan agama Islam. Lah ini di rumah bayangin.
di rumah dan di tangga rumah itu luar biasa. Saking apa? Saking bangganya dengan kebesaran rumah yang dimiliki. Padahal sekali lagi itu akan ditinggalkan selamanya. Banyak kita contoh lihat ada artis Jin dan Jun atau siapa itu. Rumahnya mewah gede, kena kasus ditinggalin sampai sekarang itu terbengkalai. Rumah segede itu isinya rumput liar. Padahal itu sangat dibangga-banggakan, sangat dicari luar biasa. Tetapi hilang semuanya. Kenapa? Itu tadi masih di dunia saja sudah ditinggalkan. Apalagi nanti ketika di akhirat dia selesai semua. Jadi jangan kebalik ya. Yang kita siapkan adalah tempat yang akan kita tinggali selamanya. Jangan menyiapkan tempat yang akan kita tinggalkan selamanya. Kita punya rumah bagus, ya paling nanti suatu saat jadi milik orang lain. Ya anak kita mampu mewarisi, anak cucunya mampu mewarisi. Berikutnya bisa jadi kena hutang, bisa jadi sudah meninggal jadi milik orang lain. Sama, rumah dinas juga sama. Rumah dinas jabatannya selesai, ya udah rumah dinasnya jadi milik orang lain. Jadi itu harus kita persiapkan. Ya, jadi yakrahumul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnah. Ada orang-orang yang di dalam hidupnya malah berisi fitnah-fitnah. Fitnah penyakit, fitnah jabatan, fitnah lawan jenis dan sebagainya. Itu kalau fitnah-fitnah seperti itu dilanda oleh manusia, maka kematian itu sebenarnya lebih bagus. Karena fitnah yang dihadapi itu, kalau dia tidak mampu untuk menghadapinya, menjadikannya orang yang celaka secara akidah, secara keimanan. Ya, jadi kematian itu bisa jadi membuat manusia bebas dari fitnah. Kematian itu bukan hal yang buruk, malah menjadi sebaiknya, yaitu pintu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang pengen masuk surga tetapi dia tidak mau mati. Luar biasa. Padahal harus mati dulu orang mau masuk surga itu. Mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya harus mati dulu. Ya bisa. Dan kematian untuk seorang mukmin itu hanya jasad. Secara ruh itu ya wala yahsabanna naqutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan engkau kira mereka meninggal. Bal ahya'un, tetapi mereka hidup di sisi Tuhannya, di sisi Allah, dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan kalau orang-orang saleh itu sampai sekarang bisa melihat kelakuan keluarganya, orang-orang tersayangnya, orang-orang terdekatnya di alam barzakh sana. Mereka mendapatkan nikmat kubur. Ada juga yang celaka mendapatkan azab kubur, siksa kubur. Dan itu adalah awalan dari alamatnya dia mau mendapatkan kenikmatan atau kesengsaraan di akhirat. Itu diawali di kubur. Kalau dia mau dapat nikmat surga, berarti di kuburnya mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau dia calon penghuni-penghuni neraka, dari kubur saja sudah mendapatkan fitnah, mendapatkan keburukan. Artinya baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan doa kepada kita. Apa doanya? Fatawaffani ghairu maftunin. Maka matikanlah aku dalam keadaan tidak ada fitnah. Ya, karena saking banyaknya fitnah, dan sekali lagi fitnah itu adalah menjadi lebih baik meninggal daripada hidup di dalam fitnah. Di dalam keimanan orang juga akan bisa menjadi murtad, bisa menjadi musyrik. Karena apa? Karena fitnah-fitnah yang dia dapatkan. Idza aradna fitnah fi qaum. Ketika Allah inginkan fitnah di dalam kaumnya, maka itu bisa menjadi penyebab kaum-kaum tersebut menjadi kaum yang konsisten dengan keimanannya atau menjadi kaum yang murtad atau musyrik.
Jadi kematian itu sekali lagi kadang menjadi lebih baik daripada fitnah yang dihadapi oleh seorang manusia. Banyak sekali sejarahnya. Contoh saja sejarah di Raja Namrud yang berapa ratus tahun hidup dalam fitnah, ada nyamuk di dalam kepalanya sampai dipukul-pukul sendiri kepalanya. Kalau di kehidupan modern ada namanya Raja Turkiya, Mustafa Kemal Atatürk. Itu sebelum meninggal berapa tahun saja itu baunya busuk, tidak hidup tidak mati. Atau kalau kita baca di internet itu ada Perdana Menteri Israel mantan Ariel Sharon. Ariel Sharon itu hampir 9 tahun koma. Tapi komanya hidupnya lebih persentase hidupnya lebih besar. Jadi lebih merasakan kesakitannya daripada koma yang tidak merasakan. Diajak bicara nyambung, sakit dia merasakan. Itu hampir 9 tahun koma seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, pengennya apa coba orang? Pengennya mati. Mati sekalian. Ya Allah, daripada gini. Itu kalau orang beriman. Nah, tapi kalau hidupnya penuh dengan kezaliman, maka fitnah-fitnah seperti itu ya mungkin yang akan jerat juga. Ketika sehat bisa balik lagi. Karena apa? Ya karena tidak beriman. Tapi kalau orang beriman, fitnah itu atau kematian itu bisa lebih baik dari fitnah yang ditimbulkan. Ya, jadi yang pertama, kecenderungan manusia itu takut dengan yang namanya kematian. Yang kedua, wa yakrahu qillatal mal. Wa qillatul mal aqallu lil hisabi. Orang itu takut akan kekurangan harta benda. Padahal wa qillatul mal, berkurangnya harta benda, sedikitnya harta benda itu aqallu lil hisabi, lebih meringankan di dalam hisabnya. Ya. Jadi ada riwayat itu menyebutkan antara orang miskin dan orang kaya itu jarak penghitungan hisabnya di hadapan Allah itu kurang lebih 500 tahun. 500 tahun. Kita menunggu dihisab oleh Allah itu kurang lebih 50.000 tahun. Dan ada jarak orang miskin dan orang kaya 500 tahun. Tuh, bayangkan lamanya kita menunggu hisab karena apa? Karena harta yang kita banggakan ketika hidup di dunia. Padahal wakilatul mal aqallu lil hisabi, sedikitnya harta itu meringankan di dalam hisabnya. Contoh sederhananya ketika kemana? Ketika kita pergi belanja bulanan di Naga misalkan, atau di Indomaret, Alfamart misalkan. Orang yang belanjanya bertroli-troli, orang yang belanjanya berkeranjang-keranjang, itu antri di kasirnya pasti lebih lama daripada orang yang hanya beli sabun. Orang yang hanya beli sabun, beli rinso atau apa, paling ada antrian khusus. Ini yang belanja sedikit di sini nih, yang pakai keranjang, pakai troli di sini. Kita bolak-balik berapa kali dia belum tentu selesai. Tagihannya tuh struknya panjang. Kadang kita melihat orang belanja itu bisa panjang gitu. Padahal untuk kebutuhan rumah tangga itu masih di swalayan. Apalagi kalau di hadapan Allah. Dari baju yang dia miliki, tas yang dia kumpulkan, jam tangan yang dia koleksi, apalagi batu cincin yang dikoleksi, luar biasa. Yang senang koleksi kalung, koleksi gamis, ya kalau gamisnya buat sholat ya, kalau gamisnya buat mabuk-mabukan repot. Koleksi batik, ya kalau batiknya buat sholat, buat silaturahmi. Kalau batiknya buat dangdutan, batiknya buat maksiat, ya berat itu. Makanya kalau lagi sholat sunnah atau sholat-sholat yang mungkin tidak begitu wajib, usahakan kita punya baju di rumah, pakai kaos atau apa di rumah, biar apa? Biar ada saksi nih, biar harta benda yang kita miliki ada saksinya nanti. Pernah punya cincin bagus, pakai buat sholat sunnah, pakai buat sholat wajib, biar jadi saksi. Jangan hanya dipakainya pas
pas apa namanya, pas kondangan saja, atau pas apa sih, gagah-gagahan saja jangan, tapi buat ibadah juga dipakai biar ada saksinya. Sholat pakai sarung, pakai kaos. Itu kalau di rumah sholat sunnah silakan sesekali dipakai. Biar apa? Biar nanti jadi saksi di hadapan Allah. Jangan sampai baju-baju yang kita gunakan itu saksinya hanya saksi keburukan, tidak saksi kebaikan. Tapi kalau lagi wajib, kalau di masjid dan sebagainya, ya gunakan baju terbaik yang kita miliki. Minyak wangi yang kita punya, bapak-bapak, ibu-ibu, itu hanya jangan dipakai untuk kondangan saja. Untuk sholat juga dipakai. Biar jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya mobil bagus, punya motor bagus, itu jangan hanya dipakai ke mall, dipakai juga ke masjid. Ya, walaupun ada yang ngomong sombong banget ke masjid aja pakai mobil, biarin, biar jadi bukti, jadi pahala. Punya motor, mau bagus, mau butut, sesekali pakai buat sholat ke masjid. Biar jadi saksi nanti dari Allah. Dulu saya pernah dipakai untuk sholat, saya pernah dipakai untuk silaturahim kepada orang salih, saya pernah dipakai untuk menyambung silaturahim kepada tetangga, kepada saudara. Kita kembali kadang pakai mobil mewah, motor bagus, silaturahim niatnya untuk pamer. Nah itu salah, malah jadi saksi keburukan di hadapan Allah. Nah ini alhamdulillah, jangan sampai ya. Kini orang itu cenderung untuk bisa takut miskin, takut aqallu lil mal qillatul mal, uangnya sedikit. Nah, zaman akhir seperti ini, cobaan kemiskinan itu berbeda dengan zaman dulu. Kalau orang zaman dulu itu senang miskin, bahkan Rasulullah juga suka atau cinta dengan orang-orang yang miskin. Ada satu sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu susah miskinnya. Saking pengen miskinnya, Abdurrahman bin Auf itu pernah menjual atau membeli kurma-kurma yang busuk. Kurma busuk dia jual beli, biar bangkrut, hartanya habis buat beli kurma busuk. Ternyata di belahan negara lain malah butuhnya kurma busuk. Dia jadi kaya lagi, nggak miskin lagi. Berapa kali Abdurrahman bin Auf itu menghabiskan seluruh hartanya untuk jalan dakwah, diwakafkan. Ternyata malah kaya lagi. Orang dulu itu pengen, bahkan Rasulullah itu dalam doanya pengen dimatikan dalam keadaan miskin dan cinta dengan orang miskin, dekat dengan orang miskin. Itu zaman dulu, zaman Rasulullah. Kalau zaman akhir sekarang ini, ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Dunia ini inti dari semua kesalahan. Ya, karena punya pendapat dunia itu adalah inti dari kesalahan, maka orang takut akan kaya, pengennya miskin. Kenapa? Ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Orang kalau sudah kaya itu lebih cenderung melakukan kesalahan, keburukan. Setiap miskin, jadi kalau kita itu hidup harus siap miskin. Tapi kalau ditakdirkan kaya, alhamdulillah. Jangan sampai miskin itu membuat kita terhina. Ya, jadi gitu. Orang Islam itu harus siap miskin. Tapi kalau ditakdirkan kaya, yo alhamdulillah. Tapi kita juga harus bekerja keras juga. Jangan sampai karena kita dapat kemuliaan ketika miskin, ketika punya kekurangan, kita hidupnya pasrah. Ya, kita nggak hidup sendiri ya, kita punya keluarga. Ada anak yang harus sekolah, ada istri yang setiap hari harus belanja dan sebagainya. Kita juga harus berusaha, berikhtiar. Nah, hari ini sebaliknya. Kalau ada orang miskin jadi pencuri, jadi lain-lain. Jadi memang luar biasa ini. Pola pikir kita itu terbalik di zaman dulu dan zaman akhir. Kalau zaman dulu Rasulullah itu cinta dengan orang miskin, orang berlomba-lomba untuk menjadi miskin, tapi sekarang kebalik. Orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya, bahkan terlihat kaya. Aslinya nggak punya apa-apa itu, tetapi di media kelihatannya kaya.
makan di tempat enak, baju ganti-ganti, setelah itu pulang pulang ada kerjaan dan sebagainya. Berlomba-lomba untuk kaya atau terlihat kaya. Itu zaman akhir ya. Jadi jangan takut dengan kemiskinan kalau memang kemiskinan itu menjadi garis hidup kita. Tetapi kita juga harus siap kalau ditakdirkan kaya. Jadi keadaan kita itu sebenarnya tidak berpengaruh harusnya terhadap level keimanan kita. Mau kaya, mau miskin, itu jadi jalan kita masuk ke surga. Ada orang yang masuk ke surga karena miskin, ada juga orang yang masuk ke surga karena kaya. Jadi apapun keadaan kita sekarang, ya kita harus syukuri. Kalau memang ternyata kita ditakdirkan kaya, alhamdulillah. Kita ditakdirkan miskin tapi pengen kaya, yo kita bisa berusaha. Jadi ada beberapa hal di dalam Al-Quran itu yang membuat kita bisa menjadi orang kaya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, rezeki itu bisa datang karena usaha yang kita lakukan. Di surat An-Najm ayat ke-39, wa alaisatil insan illa ma sa'a. Orang itu tidak akan mendapatkan kecuali yang dia ikhtiarkan, kecuali yang dia usahakan. Jadi kalau kita berusaha, kalau kita berikhtiar maksimal kepada Allah, ini menjadi jaminan Allah akan mendatangkan rezekinya kepada kita. Ya, kalau kita merasa kurang kaya, berarti perbaiki ikhtiar kita, perbaiki usaha kita. Yang kedua, ada juga rezeki karena bersyukur. Surat Ibrahim ayat ke-7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah tambahkan. Artinya apa? Rezeki itu bisa kita undang dengan cara bersyukur kepada Allah. Yang sudah kita miliki kita syukuri. Jangan sampai yang belum kita miliki membuat kita tidak bisa bersyukur atas apa yang Allah miliki. Kita dikasih kesehatan, alhamdulillah bersyukur. Tidak dikasih harta seperti tetangga kita, ya jangan sampai kita melihat salah. Ya Allah, kok cuma dia yang kaya, saya enggak. Padahal tetangganya yang kaya pun mungkin sakit-sakitan, mungkin nggak bisa makan enak kayak kita. Kita makan bebas nih, bisa makan sate, bisa makan urap, bisa makan apapun, tetapi tetangga kita suruh makannya tempe rebus, tahu rebus, ayam rebus, nggak boleh pakai bumbu. Padahal uangnya banyak, kita yang uangnya sedikit malah makan enak saja. Nah itu juga harus disyukuri itu ya. Jadi syukur itu juga menjadi Allah datangkan rezeki kepada kita. Yang ketiga, rezeki itu bisa datang karena tingkat ketakwaan seseorang. Surat At-Talaq. Ya, jadi ini juga penting untuk memperbaiki kualitas takwa kita agar apa? Agar Allah datangkan rezekinya pada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak terduga. Ini usaha kita nih. Kalau ikhtiar yang kita lakukan tidak mampu membuat kita kaya, ya bersyukur. Syukur kurang kaya juga, ya takwa tambahin. Sudah syukur, sudah ikhtiar, sudah takwa, nggak kaya-kaya misalkan, ya kita panggil rezeki dengan cara berikutnya, yaitu dengan cara menikah. Yughnikumullah wa antumul fuqara. Kalau kita miskin, maka ketika menikah kita menjadi kaya. Ini catatan juga dalam sejarah, nggak ada itu bujang yang kaya. Single, orang kaya itu single, itu nggak ada catatan. Walaupun ada misal 1-2, tapi setelah menikah bisa jadi lebih kaya lagi. Jadi ketakutan seseorang untuk menikah karena kemiskinannya ini dilarang di dalam agama. Falyughnikumullah wa antumul fuqara. Jadi kalau memang sudah siap, sudah saatnya nikah saja. Rizki nanti Allah berikan. Jadi kaya itu bisa diundang dengan cara menikah. Terus rizki juga bisa jadi karena anak. Ya, anak yang Allah berikan kepada kita itu juga bisa menjadi magnet rezeki kita. Jadi setiap Allah titipkan anak kepada kita, itu Allah juga titipkan rezekinya.
Bedanya kita mampu mengolahnya atau tidak. Contoh, kita diberikan anak satu, rezekinya Allah titipkan 1 miliar. Itu kita bisa ngolah atau tidak? Kalau bisa kita olah, berarti kebutuhan anak kita itu akan tercukupi. Tapi kalau tidak bisa mengolahnya, nah berarti kebutuhan anak-anak kita tidak akan tercukupi. Dia tidak sekolah, makannya tidak bagus, jajannya tidak bagus misal, yaitu karena kita tidak mampu mengolah rezeki yang Allah titipkan melalui anak-anak kita. Rezeki juga bisa kita undang dengan cara beristighfar dan taubat. Banyak beristighfar, banyak taubat. Itulah mengapa Nabi kita mengajarkan kepada kita istighfar itu minimal paling tidak sehari semalam berapa? 70 atau 100. Nah kalau kita ya harusnya lebih. Kenapa? Karena Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Nah kalau kita tempatnya salah dan khilaf, harusnya ya lebih. Minimal sama, kalau bisa lebih. Jangan sampai istighfar kita kurang dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bisa juga rizki itu karena sedekah. Al-Baqarah ayat 261. Jadi rezeki apa sedekah yang kita berikan itu adalah kunci untuk mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga rezeki yang terakhir karena kita rajin berzikir kepada Allah. Dan zikir yang paling baik antara lain adalah membaca Al-Qur'an. Semakin banyak kita baca Al-Qur'an, semakin Allah dekatkan kita dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup karena sudah waktunya Isya. Jam sekarang. Kalau ada, kalau tidak ada, alhamdulillah. Cukup ya. Ya, cukup. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia mampu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang yang mampu meneruskan ibadah kita di bulan yang mulia tersebut. Jangan sampai terhenti kebaikan yang kita lakukan, karena itu menjadi ukuran kita berhasil atau tidak. Mudah-mudahan diberikan kebaikan dari ibadah yang kita lakukan, dan sekali lagi ibadah yang kita lakukan mampu menjadikan kita orang-orang bertakwa, orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah di kelas orang yang bertakwa. Jadi kita nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan sesuai dengan kelasnya ya. Yafsilu bainakum yaumal qiyamah. Kita dikumpulkan mana yang takwa, mana yang enggak takwa. Ya mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan rombongan orang-orang yang bertakwa menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amini wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.